أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليرضى الله لشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغفران ذنوبنا ولمحو سيئاتنا تبديلها بالحسنات ولقضاء حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة ولتيسير أمورنا أمور الدنيا والآخرة غفر الله لنا ولهم وخصوصا إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام عليكم أصحابكم أجمعين والحضرة جميع الملائكة المقربين الروحانيين جميع الملائكة وسائر حضرة جميع يا الله الأنبياء المرسلين عليهم الصلاة والسلام عليكم أصحابكم المؤمنين خصوصا لحضرتي Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram jami' sahabati tabi'in tabi'in jami'il ulama wal awliya wal fuqaha wal muhaddisin wal mufassirin hususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sayyidina Syekh Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sayyidina Syekh Ya Allah Jalaluddin Asyuddin Jadan Mahali Syekh Asawi Syekh Fakhruddin Arazi Syekh Mutawal Asy'arawi wa ila hadrati jami'i masyayikhina wa asatidina San Ahmad Jazuli bin Yaradin Jazuli Kiai Zainuddin Jazuli Kiai Nurul Huda Jazuli Kiai Hamim Jazuli Kiai Fuad bin Jazuli Kiai Mas Jazuli Kiai Mahfud Sirat wa ila hadrati Abi Mas Abdullah Sulaiman Nur Faqar Muhammad Hamad Abu Khatib Abu Khatimah Muhammad bin Yasmin Jami' amwatina wa jami'il mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahum Ya Allah lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله سورة الإسراء بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Surat Al-Isra ayat pertama. Suratul Isra utawi iki ku mertelake surat Al-Isra. Surat Al-Isra. Makiyatun utawi surat Al-Isra iku surat kang bangsa tumurun ing dalam kota Mekah. Makiyatun utawi surat Al-Isra iku surat kang bangsa tumurun ing dalam Mekah. Illa wa inkadu layaftinunaka angin ayat wa inkadu layaftinunaka al ayati maca sira ing pira-pira ayat as-samana kang 8 mi'atun wa isyru ayatin tawi surat An-Nahl iku 110 ayat au ihda asyrata utawa 11 apane ayatan ayate. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi ay tanzihalladzi tegese maha suci zat asra kang wis ngisraake sapa alladzi bi abdihi kelawan kaulane alladzi Muhammadin nyatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngisraaken lailan ing dalem wayah bengi nusibate nasabake apa lailan ala dzarfi ing atase dadi dzaraf ing dalem berarti maknane lawal isra utawi isra iku sairul laili melaku ing dalem wayah bengi
Wa faidatu dzikrihi utai faedae nutur ing lail wal isyaratu aw isyara bitangkirihi wal isyara bitangkiri kelawan nakirake ing masjid ila taklili muttatihi maring kidie mongsone Isra sangat cepat sangat singkat minal masjidil harami awet saking masjidil haram ay Makkah tegese Mekah ilal masjidil aqsa maring masjid aqsa maring masjid al aqsa baitil maqdisi baitil muqaddasi saged dua bacanya ya tegese maring masjidil aqsa baitil muqaddasi baitil maqdisi tegese baitul maqdis atau baitul muqaddas li bu'dihi krana adae baitul muqaddas minu saking masjidil haram alladzi barakna kang wus paring barokah sapa ingsun haulau ing dalam kiwa tengene masjidil haram bistimari klan pira-pira buah wal anhari lan pira-pira kalen linuriyahu min ayatina linuriyahu terapun meruhake sapa ingsun ing abdi min ayatina ing setengah saking pira-pira ayat kita ajaiba kudrati tegese linuriyahu min ayatina linuriyahu terapun meruhake sapa ingsun ing abdi niku min ayatina ing sebagiane pira-pira pertanda ingsun ay ajaibi kudratina tegese pira-pira barang kang gawakane kuwasa kita pira-pira kaajaibane kuwasa kita ngoten mawon nggih pun cekap innahu satanane Allahu as-sami'u yaiku zat kang midanget al-basiru zat kang pirsani ayal alim tegese kang ngerti bi aqwalin nabi iklan pira-pira dawuh-dawuhe pira-pira dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa af'ali lan pira-pira penggaweane pira-pira penggaweane an-nabi fa'an wa af'ali lan pira-pira penggaweane an-nabi fa'an ama monggo paring nikmat sapa Allah alih ngatasi Kanjeng Nabi bil isra'i kelawan den unggahake ing dalam waktu bengi dalam den lakokake den unggahake ing dalam jam 8 ya Allah bil isra'i kelawan den unggahake kelawan Isra ngoten mawon al mustamili kang nah Isra niku perjalanane sing Mi'raj niku mangke sing den unggahaken ngoten nggih al mustamili kang mengku apa Isra ala ijtimai ing atase kumpule Kanjeng Nabi bil anbiya iklan para nabi wa urujihi lan iki lan munggahe Kanjeng Nabi ila sama maring langit wa ru'yati ajaibil malakuti lan ningali ing pira-pira kaajaibane keraton samar ngoten manane pira-pira kaajaibane keraton samar wa munajatihi lan munajat oleh munajat Kanjeng Nabi lahu maring Allah taala halitun maha luhur sapa Allah fa innahu bisa tenane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh Kanjeng Nabi utitu bil buraqi ilahuna wallah samenten mawon din. Sekarang sudah beda. Sekarang kita membahas yang namanya surat Al-Isra. Ya, Al-Isra itu menceritakan tentang surat Al-Isra ini menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj. Ini aku kudu paham tenanan. Sing penting besok itu keterangan ceritanya mulai awal sampai akhir. Sekarang cuma tafsir-tafsirnya saja secara global. Pun tanggriki tinggal Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Isra Makkiyah. Surat Al-Isra ini merupakan surat yang turun di kota Mekah.
turun di kota Mekah kecuali ayat wa in kadu la yaftinunaka al ayati as-samana ya, kecuali 8 ayat yang dimulai dari wa in kadu la yaftinunaka. Total ayat yang ada pada surat Al-Isra ada yang mengatakan itu 110, ada yang mengatakan 111 atau 110. Pun ulama khilaf tentang hal itu. Sekarang kita lanjut mengenai yang namanya surat Al-Isra. Al-Isra ini kan intinya Kanjeng Nabi mulai nopo bahasa turun. Allah kok turun sih. Isra Mi'raj. Intinya surat Al-Isra yang ayat pertama ini menjelaskan tentang nopo bagaimana nanti Kanjeng Nabi itu melakukan perjalanannya Isra Mi'raj. Yang mana dalam hal ini Kanjeng Nabi Isra Mi'raj itu untuk menerima perintah yang namanya sholat. Sekarang kita lanjutkan. Tangan dikit ingin dikatakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya, maha suci zat yang telah mengisrakan hambanya, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Lailan itu dinasabkan karena menjadi dhorof. Dawal isra'u sairul laili wa faidatu dzikrihi al isyarah bitangkirihi ila taklili muddatihi. Yes. Jadi nang kene iku lailan statusnya ini menjadi dhorof dari kalimat napa? Asra. Dhorof itu kan seperti yang ada di dalam kaidahnya wa kullu hurufil jarri yabghi ta'alluqa siwa sittatin an tafsiliha bi bayani. Pokoknya yang namanya huruf jar dan juga dhorof itu pasti menuntut yang namanya napa? Sebuah ta'alluq. Itu untuk menyempurnakan yang namanya sebuah pemahaman. Jadi kowe kudu ngerti ana huruf jar di dalam fi semisal. Ana dhorof ing dalem, kowe kudu ngerti iki ing daleme sapa, ta'alluqnya kemana. Nah, denger iki dikatakan lailan ini merupakan dhorof daripada fi'il yang berupa kalimat asra. Denger iki didhawuhaken lawaf wal isra'u sairul laili. Saro yasri siroyatan wa masron fa huwa sarin. Ada kamasriyun isri latasri masron sarone ya, kalimat saro itu sebenarnya maknanya adalah napa? Sairul laili, perjalanan di waktu malam. Lah terus lapo nang kene dadak dikei tambahan lailan, padahal kan seharusnya sudah cukup dengan kalimat asra. Asra itu kan menjalankan di waktu malam. Wis ono dalam kalimat asronya itu sudah mengandung arti malam. Tapi kenapa dalam ayat ini masih dikasih kalimat lailan? Tujuannya adalah wa faidatu dzikrihi bitangkirihi ila taklidi muddatihi. Perlu diketahui bahwa tujuannya kalimat lailan ini tetap didatangkan kembali padahal sudah tercukupkan dengan kalimat asra. Jadi ditawakan alasannya adalah untuk menyebutkan, untuk mengisyarai dengan nakirahnya kalimat lailan bahwa sesungguhnya muddah atau waktunya Kanjeng Nabi itu melakukan Isra Mi'raj itu sangatlah sebentar. Ya. Di lek cara dimaknani asra tok gak dikei lailan itu memberikan pemahaman bahwa perjalanannya itu panjang, memakan waktu mulai dari awal malam sampai akhir malam. Tapi ternyata kan mboten sampai seperti itu. Kanjeng Nabi di dalam melakukan Isra Mi'raj membuat semalam suntuk mulai toko matahari terbenam sampai matahari terbit mboten.
Ya, jadi itu maksudnya wadikruhu wadik wa faidatu dzikrihi al-isyaratu bitangkiri ila taklili muddatihi. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim, minal Masjidil Harami, dari Masjidil Haram yakni Mekah, ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, libu'ti anhu karena jauh daripada Masjidil Haram, alladzi barakna haula bisimari wal anhari, yang telah kami beri barakah di sekelilingnya, yakni dengan buah dan juga kali-kali kecil, linuriyahu min ayatina ay ajaibi kudratina, agar kita memberitahu kepada dia keajaiban kekuasaan kita. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha mendengar dan juga maha melihat. Pun tadi intine saraitamin haramin lailan ila haramin, kan kalau dalam beritanya kan seperti itu. Engkau berjalan di waktu malam dari tanah haram yaitu Mekah menuju tanah haram yang berupa ya Allah, menuju ya Allah ilal Masjidil Aqsa, rin tangri disebutkan sampai kepada Masjidil Aqsa. Nek keterangan ceritane lengkape niku bincing. Cuma nang kene awak dhewe jelasne secara tafsir kalimat-kalimatnya. Sebelum ke tafsir yang per kalimatnya, teng mriki kula ingin menukilkan dawuhnya sinten Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi iki ngendika ngeten. Syekh Mutawalli Asy'arawi beliau ngendika seperti ini. Korelasi intinya nggih. Intinya membahas korelasi ayat ini surat An-Nahl kemarin dengan surat Al-Isra. Jadi ngono nek. Jadi nang Al-Qur'an itu para ulama itu sampai mencari rahasia antara per ayat bahkan per surat. Nah, sekarang yang di sini yang dijelaskan oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi adalah beliau menjelaskan hubungan antara atau korelasi antara surat An-Nahl dengan surat Al-Isra adalah seperti yang dawuhkan beliau dawuh, kalau kita mau berangan-angan tentang ayat-ayat yang terakhir daripada surat An-Nahl, maka kita akan menemukan bahwa ya Allah ya Rabbi ya Karim, bahwa surat akhir-akhir surat An-Nahl itu merupakan sebuah hal yang harus diterapkan di dalam semua wataknya para manusia. Tak baleni mana. Kemarin akhir-akhir surat An-Nahl itu menjelaskan yang namanya bersabar. Ya kan? Intinya kemarin itu kan bersabar. Malah dawuh Syekh Mutawalli Asy'arawi sampai dawuh, kalau kita mau ingat-ingat, berangan-angan tentang gak iso ya. Robot. Angel lah gak iso. Logine barang lho kangelan aku. Turu isan. Ya lanjut. Pun kalau kita mau berangan-angan bahwa akhir-akhir surat An-Nahl kemarin itu kan membahas mengenai tentang yang namanya bersabar, maka kita akan memahami bahwa sesungguhnya itu merupakan sebuah watak, bahwa itu merupakan sebuah muqaddimatan tabi'iyatan li ahdasi surati Al-Isra. Itu merupakan sebuah permulaan bagi tabiat yang nanti ada pada surat Al-Isra. Karena di sini disebutkan, dan kita akan menemukan kecocokan dan keserasian di dalam urut-urutannya dua surat ini, surat An-Nahl dan juga surat Al-Isra. Karena surat An-Nahl ini diakhiri dengan menjelaskan hukum pembalasan, ya, dengan semisalnya, dengan setara. Kemudian juga Kanjeng Nabi disuruh untuk bersabar. Kemudian di ayat yang terakhir surat An-Nahl juga disebutkan bahwa Allah balasan bagi orang-orang yang bersabar, dan Rasulullah juga dilarang untuk merasa sempit
atas tindakan tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Wala taku fi dzaikim mayam kurun kemarin. Lah, baru kita mulai paham bahwa sesungguhnya aja. Kita lanjutkan lagi. Jadi akhir-akhir ayat surat An-Nahl itu kan membahas mengenai tentang bersabar. Kan seperti itu nggih. Lah ini juga tidak bukan merupakan sebuah watak daripada awal surat Al-Isra. Awal surat Al-Isra itu kan membahas Kanjeng Nabi berjalan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa dan sampailah langit, kan seperti itu. Yang mana awalnya ini kejadian adalah karena Kanjeng Nabi itu berada di dalam amil huzni. Am itu tahun, huzni itu sedih. Nah, bahwa di dalam berarti amil huzni itu berarti tahun kesedihan. Sampai-sampai disebut tahun itu merupakan tahun kesedihan bagi baginda Nabi karena Kanjeng Nabi dalam satu tahun itu kehilangan dua sosok kekasihnya. Nah, bahwa kehilangan dua sosok kekasihnya. Rupane sinten? Yang pertama adalah pamannya beliau sendiri yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Kanjeng Nabi atau ayahnya Sayyidina Ali. Dan bahkan bukan hanya itu saja, Kanjeng Nabi juga kehilangan sosok istri tercintanya yang bernama Sayyidah Khadijah. Nang kono iku dilanjutno maneh sama Syekh Mutawalle Asy'ari. Dalam yang namanya dakwahnya Kanjeng Nabi itu memiliki tempat rumah untuk mengadu, al-malja, rumah untuk mengadu, rumah untuk menenangkan, rumah untuk melepas kecapean, atau bahkan bukan hanya sekedar rumah, tapi merupakan sebuah pelindung bagi Kanjeng Nabi yang sifatnya pelindung luar dan juga pelindung dalam. Apa arti pelindung luar? Pelindung luar adalah pamannya Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidina Abu Thalib. Sayyidina Abu Thalib itu merupakan pelindung bagi Kanjeng Nabi, yaitu pelindung luar. Artinya ya napa ketika Kanjeng Nabi keluar dari rumah, kemudian Kanjeng Nabi mendakwahkan agama Islam yang melindungi Kanjeng Nabi dari orang-orang kafir, dari orang-orang musyrik, bahkan dari petinggi-petinggi Quraisy, yaitu Sayyidina Abu Thalib, pamannya Kanjeng Nabi, pamannya Kanjeng Nabi ini menjadi pelindung di luar. Dan di dalam rumah Kanjeng Nabi juga butuh sosok yang menjadi rumah bagi Kanjeng Nabi, yang menjadi tempat mengungsi bagi Kanjeng Nabi, yang menjadi tempat cerita, ya, yang menjadi penenang di dalam rumah, yaitu siapa? Sosok istri. Nah, aku bayang nih Pak, kalau seseorang yang di dalam mengemban dakwahnya yang begitu berat dan dilindungi oleh dua kekasih dan dua tokoh utama di dalam dakwahnya, yang menjadi pelindung di luar dan juga di dalam, yakni Sayyidina Abu Thalib dan juga Sayyidatina Khadijatul Kubra, Kanjeng Nabi kehilangan dua orang ini. Dua orang yang benar-benar berharga, dua orang yang benar-benar bahasanya sangat berfungsi untuk keberlangsungan dakwahnya Kanjeng Nabi. Otomatis ini sampai disebut amal huzni, tahun yang sangat menyedihkan bagi baginda Nabi. Nah ini kan berarti cocok dengan akhir ayat yang disebutkan di dalam surat An-Nahl yang membahas mengenai tentang bersabar. Pun berarti ini cocok. Itu loh segi kecocokan antara surat An-Nahl dengan surat Al-Isra. Masya Allah.
Lanjut, sekarang bahas mengenai ayatnya per individu. Subhana alladzi asra bi 'abdihi ay Muhammadin. Tangri disebutakan maha suci Allah, maha suci zat yang telah memberjalankan ya hambanya, yakni baginda Nabi Muhammad di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Tangri disebutakan kenapa di dalam meredaksikan Al-Quran ini Allah Ta'ala tengriki meredaksikannya dengan abdihi, hambanya Allah. Kenapa tidak meredaksikannya dengan rasulihi atau nabihi, selaku rasul atau selaku nabinya Allah? Nah ini disebutkan karena lam yakul bi nabihi wala bi rasulihi isyaratan ala anna wasfal ubudiyah akhassul awsafi wa ashrafuha li'annahu idza sahhat nisbatul abdi li rabbi bihaitsu la yusyriku fi bihi fi ibadihi law ahadun faqad faza wa sa'ida. Pun setengah dikini disebutkan Allah Ta'ala menyebutkan baginda Nabi dalam ayat ini dengan kalimat bidzikri bi abdihi, bukan bi rasulihi, bukan bi nabihi. Alasannya tidak lain tidak bukan untuk mengisyarahkan bahwa sesungguhnya sifat ubudiyah, sifat menjadi hambanya Allah Ta'ala itu merupakan sifat yang paling khusus, sifat yang paling mulia. Karena ketika sudah sah penisbatan lafadz abdu, hamba terhadap Tuhannya, maka dia itu tidak mensekutukan terhadap Tuhannya kepada satu orang pun. Paham ya? Jadi statusnya itu lebih tinggi yang namanya status abdu atau hambanya Allah. Lek awak dhewe ndelok hambane tok kaya hina. Tapi akan menjadi mulia gara-gara mudhofnya. Mudhof ilaihnya. Ya boleh. Ya bodoh ya contoh. Santri yang tok iki ya biasa. Tapi kalau ada embel-embel semisal santri pelosok, santri lirboyo, santri ndrosemo, semisal seperti itu. Ini tingkat santrinya akan menjadi tinggi sesuai dengan mudhof ilaihnya. Kan seperti itu. Jadi yang ini disebutnya paling mulianya sifat itu adalah sifat menjadi hamba. Hamba nih Gusti Allah. Ya, orang yang mendapatkan status hambanya Allah Ta'ala itu ya benar-benar hakikatnya orang-orang yang benar-benar bisa bertakwa, baru dia bisa mendapatkan status hambanya Allah. Hambanya Allah yang secara hakikat. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mulana nang kene sampai didhawuhaken wa mimma zadani syarafan wa taiha wa kittu bi akhmasi atau as-suraya atau usraya tuhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya. Nah iki indikakan kalian qadiyah. Wa mimma zadani syarafan wa taiha wa kittu bi akhmasi atau usraya tuhuli tahta qaulika ya ibadi wa an sayyarta ahmada li nabiyya. Cara peti maknani dan termasuk suatu hal yang menambahku mulia adalah begitu bi akhmasi atau usraya, dan seolah-olah aku ini dengan telapak kakiku ini menginjakkan kaki di atas bulan Suraya, adalah aku itu masuk di dalam dawuhnya engkau yang berupa ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Gampang ngomong santri pelosok, semisal kalau ditangdirkan ya, santri pelosok punya ciri khas bahwa semisal wong iku alim-alim pinter-pinter. Berarti masih mau nang pelosok tapi lek pinter, ya berarti itu namanya bukan hakikatnya santri pelosok. Sama seorang hamba juga sama seperti itu. Hamba ini Gusti Allah lek benar-benar bisa bertakwa, melakukan semua perintah dan menjauhi semua larangan, kui Abdullah tenan. Kaulane Gusti Allah tenanan. Ya, tapi kalau masih setengah-setengah ya kadang sering maksiat.
kadang ya ora salat. Ya kuwi bangga kaulane Gusti Allah tapi ora hakikat. Tapi kalau sudah pantas disematkan mendapatkan gelar yang namanya ibadallah, yang namanya abdullah, itu gelar yang paling mulia. Jadi iling-ilingan. Gelar paling mulia nang dunia itu gelar rupane gelar Abdullah kaulane Gusti Allah. Dan gelar yang tidak akan terlepas dari seorang hamba baik dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati ya gelar Abdullah. Orang presiden atau gubernur atau polisi atau TNI semua jabatannya akan turun. Semua jabatannya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu ketika dia masih hidup atau bahkan ketika dia sudah mati. Tapi kalau status hamba Allah abdihi tengeriki itu tidak akan terlepas sampai kapanpun. Pun niku dijelaskan ngata. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Lah, iki nek kamu kudu ngerti sing jenenge Isra Mi'raj itu kan memberjalankan Kanjeng Nabi mulai dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa sampai ke langit yang ketujuh. Lah para ulama itu khilaf. Yang dibawa bersama dengan malaikat Jibril dan dinaikkan di atas buraq. Ini apakah benar-benar jasad mulianya Kanjeng Nabi bersamaan dengan rohnya ataukah hanya rohnya saja? Paham ora? Sebagian ulama berpendapat mengatakan kalau ndelok durasine koyo ngono iku cepete. Zaman biyen enggak ada pesawat. Itu Masjidil Haram, Mekah menuju Masjidil Aqsa menuju langit ketujuh. Zaman biyen hal yang seperti itu ditempuh dalam satu malam itu termasuk hal yang sifatnya mustahil. Dan suatu hal dawuhnya Habib Ali Al-Jufri, suatu hal yang mustahil di waktu zaman dahulu itu bisa menjadi hal yang mungkin di waktu sekarang. Contoh ya ini tadi. Kita lanjutkan lagi. Ada yang mengatakan, nek ndelok model cepete koyo ngono kuwi, koyo gak mampu, gak nutuk nang akal kalau itu ditempuh dengan jasadnya Kanjeng Nabi dan ruhnya Kanjeng Nabi langsung. Berarti yang di Isra Mi'raj kan itu hanya ruhnya saja. Jasadnya, jasad mulia beliau tidak di Isra Mi'raj kan. Tapi menurut qaul yang sahih, qaul yang paling benar bahwa yang di Isra Mi'raj kan adalah memang benar-benar jasad mulia dan ruhnya Kanjeng Nabi. Karo-karone melo. Ya. Itu seperti itu. Lah, teng mriki disebutaken kan tadi sudah dikatakan bahwa Subhanalladzi asra. Kalimat asra itu al-isra sairul laili. Memberjalankan di waktu malam. Kalimat al-isra itu sudah cukup. Itu maknanya sudah memberjalankan di waktu malam. Tapi kenapa dalam ayat ini masih dikasih lailan? Padahal kalimat asra itu maknanya sudah sairul laili. Berjalan di waktu malam. Tapi kenapa kok adik lailan? Alasannya adalah untuk memberitahu bahwa durasi yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi itu sangatlah sebentar, bukan dari awal malam sampai akhir malam, boten. Tapi sangat sebentar seperti yang dilakukan dalam kitab sawinya, fakila qadru arba'i sa'atin wa kila salas wa kila qadru lahdatin. Qala subki fi ta'iyati ya wa uttat Aqul amri fi qadri lahdatin. Ada yang mengatakan durasi Kanjeng Nabi di dalam melakukan Isra Mi'raj itu cuma 4 jam. Kenapa? Cuma 4 jam. Ada yang mengatakan salas 3 jam. Bahkan ada yang mengatakan qadrul lahdatin. Wah, secepat mungkin. Srot semari kabeh. Iku lek namanya mukjizat ya sampai seperti itu. Tadi perlu dieling-eling bahwa
ini yang di Isra Mi'rajkan adalah memang jasad dan juga ruhnya Kanjeng Nabi langsung, bukan hanya sekedar ruh. Dan durasinya Kanjeng Nabi itu melakukan Isra Mi'raj itu tidak lama, tidak semalaman suntuk, tapi ada yang mengatakan 4 jam, ada yang mengatakan 3 jam, bahkan ada yang mengatakan cuma sekejap mata. Pun dilanjutkan malih. Qauluhu minal Masjidil Haram ay Makkah. Kenapa kok ditafsiri dengan Mekah? Supaya liyusaddiqa bikulin minal qaulaini, supaya bisa dibenarkan tiap-tiap daripada dua qaul itu tadi. Wahuma, ya, dua qaul tersebut adalah apakah Kanjeng Nabi itu dalam keadaan tidur di masjid ataukah berada di dalam rumahnya Ummi Hani. Padahal pada hakikatnya itu sama sekali tidak ada pertentangan. Karena kalau kita mengikuti qaul yang mengatakan bahwa posisi awalnya Kanjeng Nabi itu berada di rumahnya Ummi Hani, maka para malaikat telah membawa Kanjeng Nabi dan dibawa ke masjid. Kemudian Kanjeng Nabi, para malaikat tersebut membelah dadanya baginda Nabi, kemudian mendatangkan kepada Kanjeng Nabi buraq. Tadi intinya nangkene iku didawahaken Masjidil Haram. Kalimat Masjidil Haram ditafsir oleh para ulama dengan kata-kata Makkah. Kenapa kok ditafsir dengan Makkah? Kan beda ya. Antara Makkah sama Masjidil Haram itu lebih umum Makkah. Padha ambek Ndrosemo lah ya. Lek kalimat iku Ndrosemo satu kampung. Tapi lek kalimat iku Masjid Ali Akbar berarti mek nang masjid. Lah yang menjadi kenapa kok perlu ditafsiri Makkah? Karena ada yang mengatakan bahwa awal kali Kanjeng Nabi itu di Isra Mi'rajkan, ada yang mengatakan itu Kanjeng Nabi masih berada di dalam rumahnya Ummi Hani, misanane. Pun iku ngoten. Ini nanti besok pembahasannya lebih seru ya. Kalau Tasik belum membaca lengkap yang tafsiran versi Syekh Mutawalli Asy'arawinya. Nanti besok kita jelaskan lagi lebih dalam. Alladzi barakna haulahu linuriya min ayatina innahu wasamiul basir. Ilahuna wallahu a'lam bissawab. Sampai ini aja. Besok kita terangkan lagi ayat pertama ini.